Ini udah masuk hari ke-15 ya, kondisinya kurang lebih kayak gini. Udah mulai gondrong ya kalau dilihat. Ini si Amania bonsainya akarnya juga udah banyak. Lalu juga rutin sekali perling tuh kalau kelihatan tuh. Kalau dilihat tuh di sebelah sana juga ada perlingnya. Lalu 3 hari yang lalu masukin Ludwigia esperet. Dan yang paling menghama itu adalah Myriophyllum matogrossense yang pas di bawah lampu itu warnanya udah mulai orange. Kurang lebih seperti ini pertumbuhannya. Kalau dilihat juga yang di belakang Rotala green ini juga tumbuh dengan lumayan subur, akarnya udah nyampe ke bawah. Ini belum pernah ganti air sama sekali, cuman top up aja kalau airnya udah mulai menurun, udah mulai berkurang jauh ya. Kacanya selalu bersih, padahal nggak pernah dibersihin. Dan keongnya juga baru masuk 3 hari yang lalu sebenarnya. Masukin keong tanduk ada 4 ekor. Cuman yang masih kurang oke kondisinya tuh adalah ini. Alternanthera-nya gitu-gitu aja. Tumbuh sih, nggak mati, cuman warnanya masih kusem, kurang oke. Ogestemon erectusnya juga lumayan oke walaupun lambat pertumbuhannya. Dan yang belakang ini kalau dilihat adalah Rotala hara ya. Lumayan subur walaupun jarak antar daunnya jarang-jarang dan warna tidak terlalu merah. Dan akarnya juga udah nyampe ke dasar tuh. Karena ini udah terlalu gondrong, gua akan trimming kali ini. Berarti trimming pertama itu masuk di hari ke-15. Karena yang bagian depan nih, si Staurogyn sama Hydrocotyl tripartitanya udah mulai kehalangan cahaya sama stem yang di atas tuh. Kalau mau lihat lebih jelas mungkin kita buka kap lampunya. Tuh udah beberapa tanaman udah mulai keluar dari air bahkan nih. Udah ketutup sumber cahayanya. Tuh Myriophyllumnya udah mulai menghama. Makanya saatnya kita trimming. Ya, oke. Kita mungkin trimmingnya yang bagian belakang aja. Karena yang bagian depan kayak Amania bonsai sama Ludwigia esperetnya itu tumbuhnya kan memang tidak terlalu cepat. Jadi bagian belakang aja yang kita cukur. Bagian depannya mungkin dibiarin atau mungkin dirapihin sedikit aja. Oke, kayaknya cukup. Mungkin ganti air sedikit deh buat ngeluarin kotoran-kotoran sisa daunnya. Ini buat kalian ketahui, ini air di rumah gua cukup hard. pH-nya itu air sumber ya, itu sekitar 7,8, lalu KH-nya sekitar 15, GH-nya sekitar 15. Tapi nanti ini sebelum gua tambahin air baru, kita cek lagi deh parameter airnya seperti apa pada saat dia udah berada di dalam tank. Jadi kita akan tes pakai ini ya, JBL Easy Test 6 in 1. Ini bentuknya kayak kertas lakmus gini. Cuman ini sebenarnya bisa kalian bagi 2 lagi biar lebih irit ya. Itu yang akan gue lakukan. Jadi 2, jadi lebih irit dah. Oke. A few moments later. Nah, ini hasilnya kurang lebih tanda ya. Kalau dilihat ini favoritnya CL2-nya 0, lalu pH-nya sekitar 6,8. Tadi air sumbernya 7,8 ya. Sekarang ini sekitar 6,8 bahkan mungkin kurang. Lalu KH-nya tadinya sekitar 14-15, ini mungkin sekitar 6 atau 7 lah ya, atau ya kurang dari 10. Artinya soilnya ini
memiliki buffer pH dan KH yang bagus. Dia menurunkan si pH-nya dari 7,8 menjadi di bawah 7. KH-nya juga dari 15-an jadi di bawah 10. Lalu untuk GH-nya tidak berubah banyak, masih sekitar 14 ke atas lah ini ya. Dan untuk nitrit itu kurang lebih di sekitar 0,5 lah, warna putih. Dan untuk nitrat itu warnanya mirip dengan sekitar 25 ppm. Ini cukup oke airnya setelah dimasukin ke akuarium, walaupun air sumbernya tidak terlalu oke. Ini lebih banyak yang berfungsi itu adalah dari soilnya. Dia buffer, nurunin pH dan nurunin KH juga, dan meningkatkan jumlah si nitratnya. Nutrisinya cukup oke. Makanya nggak heran walaupun masih 2 minggu dan nggak pernah di maintenance, nggak pernah dikasih pupuk cair, tumbuhnya lumayan oke. Tanpa filter, tanpa CO2. Setelah ini kita isi air lagi. Oke, kita lihat hasilnya ya. Oke, jadi ini kondisi setelah 5 minggu atau 3 minggu setelah trimming ya. Tadi yang kalian lihat videonya. Ini gua bakal trimming lagi untuk yang tanaman mid ground-nya aja. Karena nih tanaman foreground-nya sudah mulai tutupan sama mid ground ya. Kalau lihat di sini Staurogyne repens sudah ketutupan, lalu di sini Alternanthera reniki ini gelap banget. Dan sepertinya sih ini Alternanthera reniki biasa ya, bukan reniki mini. Karena kalau di farm itu suka kebalik sih. Ini bentuknya mirip kalau di farm, pas di tank baru kelihatan bedanya. Oke, kita lihat dari berbagai sisi ya. Ogastemon erectusnya juga udah mulai gondrong. Ini apalagi Alternanthera renikinya. Udah padat banget. Tuh Rothalahara. Kalau yang stem bagian belakang mungkin sekitar semingguan lagi deh kayaknya baru di trimming. Ini Myriophyllum. Lalu Rothala green. Nanti mungkin gue akan sifon juga substratnya sedikit karena udah mulai banyak kotoran ya yang bisa memicu algae. Tapi nanti sebelum trimming mungkin gue pengen liatin kondisi substratnya dulu deh, karena di akuarium loteh itu kan kunci utamanya adalah di kesehatan substrat ya. Nah, kayak gini kondisi substratnya. Kalau kalian lihat nih ada beberapa bubble gas ya. Yang di sini atau yang di sini itu ya kemungkinan adalah gas oksigen dan mungkin kecampur juga dengan CO2, atau mungkin bisa juga gas metan atau gas H2S yang justru berbahaya ya. Tapi biasanya kalau metan atau H2S itu airnya berbau. Kalau yang ini enggak. Oke, kita lihat kondisi substratnya keseluruhan kayak gimana. Ini yang bagian samping ya. Yang lebih menarik bagian belakang nih. Bisa ngelihat gimana si Power Grow itu bisa ngikat akar tanaman, yang ngebantu ngikat akar tanaman. Dan yang di atasnya itu yang agak hancur-hancur itu adalah dari Aqua Gizi, tapi nggak masalah karena di bawahnya punya substrat berongga ya, yang Power Grow. Oke, nanti selain trimming, gue juga akan mensifon substratnya sedikit ya, karena kalau kalian lihat nih, udah mulai banyak kotoran-kotoran yang bisa memicu algae. Nih ya, mulai banyak kotoran. Oke, kita mulai aja.
Ya isi air. Ini sih sejak awal nggak pernah dilap ya kacanya. Terus nggak pernah kena masalah algae, berarti juga ada 4 ekor keong tanduk sih lumayan ngebantu buat ngebersihin kaca. Dan ini berarti maintenance kedua. Sebelumnya trimming sama sifon, ganti air sedikit ya. Terus yang kedua ini juga trimming lagi dan sifon. Karena kotorannya udah mulai banyak. Mungkin nanti akan maintenance rutin sebulan sekali kali ya, trimming sama sifon, karena kecepatan pertumbuhannya kurang lebih sampai gondrong itu ya 3-4 minggu lah kalau di trimming setengah. Tapi kayaknya yang belakang ini paling semingguan lagi juga udah sampai permukaan, jadi mungkin seminggu lagi bakal trimming lagi. Oke, mungkin seperti itu aja update-nya. Jangan lupa like, share, subscribe. Dan ingat, aquascape itu tidak mudah, tapi tidak susah kalau kalian mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquariset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Bye-bye.